Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman WTIK 2017 dan 2018. Baik, kita lanjutkan materi dari pengantar cloud computing pertemuan yang lalu. Pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang cloud service dan cloud deployment model. Sebelum kita lanjutkan materi, kita review sejenak materi minggu lalu. Minggu lalu kita bicara tentang karakteristik layanan cloud yang setelah kita review ada 5 ya, ada on-demand self services, kemudian ada broadband network access, kemudian ada resource pooling, ada rapid elasticity, dan yang terakhir ada measured services atau service yang terukur seperti itu. Dari 5 karakteristik cloud ini itu bisa digunakan untuk mendefinisikan atau menjabarkan kembali jenis-jenis teknologi cloud yang akan kita pelajari lebih lanjut. Dari 5 karakteristik ini yang ada 5 ini ya, dia bisa dijabarkan lagi membentuk sebuah model layanan karena cloud itu kan bentuknya layanan ya, sumber daya komputasi yang diabstraksikan secara virtual dalam bentuk layanan yang berdasarkan dari karakteristik-karakteristik yang kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ketiga layanan tersebut antara lain adalah IaaS atau Infrastructure as a Service, kemudian ada PaaS atau Platform as a Service, kemudian ada SaaS atau Software as a Service. Dari 3 model layanan ini, jika diterapkan ketika sampai pada tahap implementasi digunakan oleh user, itu dijabarkan lagi menjadi 4 model. Ada model layanan private cloud, kemudian layanan community cloud, kemudian layanan public cloud, dan layanan hybrid cloud. Mungkin kalau teman-teman membaca di internet ada banyak sekali ini pengertiannya dari yang saya gambarkan di sini. Namun untuk lebih mudah memahami, mari kita bahas lebih lanjut. Dari gambar tadi di slide sebelumnya, saya menurunkan peta hierarki teknologi cloud. Yang pertama untuk mengidentifikasi sebuah layanan cloud, atau selain mengidentifikasi ya untuk membangun layanan cloud, itu Anda harus memahami karakteristiknya. 5 karakteristik saya tuliskan di situ. Kemudian dari karakteristiknya baru dapat ditentukan model layanan yang digunakan atau akan digunakan. Ada 3, ada IaaS, SaaS, PaaS. Kemudian dari model layanan bisa ditentukan lebih lanjut ke model penerapan, private, public, community, dan hybrid. Kita akan bahas satu persatu mulai dari model layanan. Ada 3 model layanan utama. Ada IaaS atau infrastruktur as a service kalau di-translate ke dalam bahasa Indonesia secara gamblang begitu ya. Itu artinya adalah infrastruktur didefinisikan sebagai layanan. Kemudian ada SaaS, itu software didefinisikan sebagai layanan. Kemudian ada lagi PaaS, yaitu platform pengembangan sistem yang didefinisikan sebagai layanan. Sebetulnya bagaimana pengertian dari masing-masing layanan tersebut itu bisa
Anda lihat di link yang saya sertakan di slide tersebut, itu bisa diklik, bisa Anda lihat, sendiri bagaimana gambaran layanan-layanannya. Kemudian, sekarang kita bahas satu persatu mulai dari IaaS. Sesuai dengan hasil terjemahannya, infrastruktur didefinisikan sebagai layanan, sebetulnya di situ sudah menggambarkan definisi umumnya, yang mana IaaS itu adalah transformasi unit-unit komputasi umum. Unit-unit komputasi umum itu ada CPU, prosesor, memori, network interface card, perangkat I/O. Perangkat I/O itu kabel-kabel, USB, monitor, dan lain-lain itu. Kemudian, storage dan hardware-hardware lainnya, yang mana, perangkat-perangkat tersebut adalah peripheral ya, jadi, perangkat-perangkat komputer secara umum, yang tadinya masih dalam bentuk, fisik, diabstraksikan menjadi bentuk virtual. Walaupun wujud dari peripheral tadi menjadi virtual, peripheral tadi, masih dapat digunakan sebagaimana mestinya seperti kondisi non virtual atau, masih dapat digunakan seperti kondisi normal. Normal dalam artian sama saja dengan kondisi fisiknya. Sampai di sini ada gambaran ya. Jadi, keuntungannya itu pengguna komputer atau server atau storage itu tidak perlu memiliki infrastruktur tersebut secara fisik untuk dapat menggunakannya. Jadi, cukup menyewa layanan-layanan tersebut yang sifatnya unit-unit komputasi umum tadi secara, virtual ke penyedia layanan cloud, kemudian, eee, layanan tersebut dapat digunakan tanpa perlu dimiliki secara fisik infrastrukturnya. Contohnya itu, misalnya PC menjadi virtual machine, kemudian, server menjadi virtual private server. Nah, ini untuk gambaran mudahnya ya, misalnya kamu membuat satu virtual machine di VirtualBox atau, VMware. Itu secara tidak langsung kamu sudah menerapkan yang namanya IaaS dalam komputermu menjalankan 2 VM gitu. Kemudian komputer host-nya juga menyala, berarti kamu secara tidak langsung menjalankan 3 buah komputer. Walaupun dua walaupun 2 komputer yang lainnya, virtual atau hanya sebuah, virtual machine tanpa memiliki bentuk fisik seperti itu, tapi tetap dapat berjalan sebagaimana itu adalah sebuah komputer beserta fungsi-fungsinya. Itu tadi yang dibuat sendiri. Bagaimana dengan yang dibuat oleh, penyedia layanan yang disediakan? Nah, itu, ada penyedia-penyedia layanan cloud yang sifatnya menyediakan layanan IaaS, contohnya AWS, Amazon Web Service, kemudian, ada Google Cloud Platform, itu miliknya Google, kemudian ada lagi Microsoft Azure, miliknya, Microsoft. Kemudian, selanjutnya ada PaaS atau Platform as a Service. Platform as a Service ini agak berbeda dengan IaaS, yang mana kalau, IaaS tadi adalah abstraksi atau, eee, memvirtualkan perangkat hardware. Nah, sementara PaaS ini adalah abstraksi dari sumber daya komputasi yang berupa platform pengembangan perangkat lunak atau platform sistem operasi. Dari yang tadinya diinstal mandiri oleh pengguna, menjadi dimanfaatkan secara remote atau on demand melalui jaringan internet. Biasanya ditujukan untuk para pengembang software. Keuntungannya memudahkan pengembang untuk membuat aplikasi tanpa perlu menyiapkan kebutuhan perangkat lunak. Contoh, PaaS yang ada selama ini dimanfaatkan, umum digunakan itu adalah App Inventor contohnya.
Contoh lain ada, website builder, kemudian ada lagi Git dan lain-lain. Ini dari contoh-contoh yang saya sebutkan ini, saya harap Anda mampu, membayangkannya ini, kenapa kok App Inventor dimasukkan ke contoh. Karena App Inventor ini tahu ya, App Inventor untuk apa, untuk, mengembangkan aplikasi Android, secara online, berbasis online melalui browser. Di mana orang yang mengembangkan saya ulangi, di mana orang yang mengembangkan aplikasi melalui App Inventor ini tidak perlu menginstal, eee, environment Java di laptopnya. Dia cukup memiliki browser saja untuk terkoneksi ke internet, kemudian mengakses App Inventor, kemudian dia terhubung ke, eee, servernya Meet App Inventor. Di situ dia bisa mengembangkan software dan software-nya jadi, tanpa dia harus menginstal segala kebutuhan platform di, komputer pribadi miliknya. Kemudian website builder, ada banyak sekali ya ini ya, platform pengembangan website builder. Contohnya ada Wix, ada Squarespace, ada, apa itu namanya, WordPress dan kawan-kawan. Nah itu mereka semua adalah, platform pengembangan software juga yang bersifat cloud. Kamu tidak harus menginstal web server, kemudian tidak harus menginstal phpMyAdmin di komputermu untuk dapat membuat sebuah website. Cukup dengan modal browser, mengakses internet, kamu membuat website seperti itu. Kemudian ada lagi Git, repository source code itu ya, itu, saya pikir tidak perlu saya jelaskan lagi, sudah dapat gambaran tentang PAAS. Contoh yang lain ada banyak, kamu bisa, cari sendiri untuk tugas nanti. Kemudian kita lanjutkan ke SaaS. SaaS adalah SaaS ini bedanya dengan PAAS. SaaS ini adalah, abstraksi perangkat lunak dan program aplikasi. Yang perlu digarisbawahi adalah program aplikasinya, yang pada awalnya harus diinstal untuk menggunakan aplikasi tersebut. Namun jika diterapkan dalam bentuk PAAS, aplikasi tersebut menjadi bersifat layanan. Pengguna tinggal memakai aplikasi yang sudah disiapkan tanpa harus menginstal. Keuntungannya adalah user tidak perlu menginstal aplikasi yang dimaksud untuk menggunakan aplikasi tersebut. Contoh itu ada Google Docs, ada Office 365, dan lain-lain, masih banyak lagi ini, banyak sekali contohnya. Yang saya sebutkan berbasis desktop yang diwebkan, mungkin ada yang, memang berbasis web gitu. Loh, kenapa saya menyebutkan Google Docs? Jadi misalnya kamu baru beli laptop, belum ada Office-nya, kamu pengen, ngetik-ngetik tapi nggak bisa ngetik karena tidak punya Office gitu ya, mau beli mahal. Kamu tetap bisa ngetik dengan memanfaatkan, dengan modal browser, memanfaatkan, eee, penyedia layanan pengolah kata online tadi, seperti Google Docs, Office 365, dan lain-lain, masih banyak. Saya yakin contohnya masih banyak lagi. Untuk desain grafis juga ada Canva, ada, eee, Draw.io. Kemudian itu gambaran tentang SAS, saya ambil salah satu contoh di YouTube, bisa Anda lihat, tapi hanya sekitar 30 sampai 35 detik, di atas itu isinya iklan. Nah, itu tadi gambaran masing-masing. Nah, penerapan dari, IAS, PAS, kemudian menjadi SaaS ini bisa lebih dipahami jika Anda melihat, studi kasus yang saya masukkan ke PPT ini. Misalnya itu ada studi kasus seperti itu. Ada seorang guru lebih tepatnya bernama Pak Wiku. Pak Wiku ini guru baru di sebuah SMK. Beliau mendapat tugas dari kepala sekolah untuk membuat infrastruktur penunjang ujian online dalam waktu 1 minggu. Nah, suruh buat
infrastruktur, berarti isinya jaringan, server, database, dan lain-lain ya dalam waktu 1 minggu. Nah, Pak Wiku menyadari tidak mungkin membuat itu semua dalam waktu 1 minggu. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Wiku? Pilihannya ada dua ini. Dia terpaksa membeli komputer atau server dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tapi ingat, waktunya hanya 1 minggu. Kemudian pilihan kedua adalah menyewa layanan server virtual di penyedia layanan cloud. Nah, kalau melihat studi kasus ini, tentu lebih baik Pak Wiku memilih opsi yang kedua. Pak Wiku bisa menyewa layanan server virtual di penyedia layanan cloud. Ada banyak, ada AWS, ada GCP, Google Cloud Platform, ada Cloud Sigma, ada ID Cloud Host. Nah, itu yang layanan-layanan lokal itu milik perusahaan dalam negeri. Ada Niaga Host, ada Rumah Web, dan lain-lain. Jadi Pak Wiku tinggal menyewa salah satu layanan yang saya sebutkan tadi. Kemudian sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ini yang saya ceritakan di sini adalah contoh IaaS. Kemudian contoh berikutnya masih tentang Pak Wiku tadi. Karena prestasinya membuat infrastruktur ujian online dalam waktu 1 minggu, berhasil gitu. Dari Pak Wiku ceritanya berhasil membuat infrastruktur ujian online dalam 1 minggu dengan lembur tentunya. Nah, Pak Wiku ini dipercaya oleh kepala sekolah untuk membuat aplikasi pendaftaran siswa baru berbasis Android dan hanya diberi deadline waktu 1 minggu lagi. Pak Wiku ini dulu sejarahnya waktu beliau masih kuliah, beliau itu mengambil prodi bimbingan konseling, bukan basicnya bukan IT dia, dan belum pernah belajar programming Android, walaupun ceritanya beliau ini sedikit banyak tahu bahasa pemrograman. Beliau menyadari lulusan BK tidak mungkin belajar programming Android selama 1 minggu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pak Wiku? Ada dua pilihan itu. Pak Wiku akan menyerah atau mengundurkan diri dari posisinya sebagai guru di SMK tersebut, atau Pak Wiku tidak menyerah, tapi browsing dengan keyword seperti itu, cara membuat aplikasi Android tanpa coding. Nah, pilihan yang bijak adalah memilih opsi yang kedua. Jadi kamu besok kalau jadi guru dapat tugas yang sepertinya mustahil gitu, jangan menyerah dulu, kamu browsing dulu. Browsing keyword-nya ya sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Misalnya itu cara membuat aplikasi Android tanpa coding. Sebentar lagi kan nulis skripsi ya, skripsi tanpa coding itu ada enggak? Itu pasti banyak sekali contohnya. Oke, kita kembali ke Pak Wiku. Pak Wiku akan memilih pilihan yang kedua ya, dia browsing cara membuat aplikasi Android tanpa coding. Kemudian muncul banyak sekali opsi-opsi yang bisa dijadikan pilihan oleh Pak Wiku. Misalnya ada App Inventor, ada Android App Builder, dan lain-lain. Beliau memilih salah satu dari aplikasi tersebut, kemudian mempelajarinya sebentar, kemudian membuat aplikasinya. Nah, itu berarti secara tidak langsung Pak Wiku sudah menerapkan layanan cloud yang mana tadi? Yang platform as a service. Jadi yang contoh kedua ini PaaS ya ini ya. Kemudian contoh ketiga, contoh terakhir. Akhirnya Pak Wiku diangkat menjadi wakil kepala sekolah bidang pengembangan teknologi. Karena prestasinya tadi ya, jadi 1 minggu buat infrastruktur cloud, kemudian minggu berikutnya dia membuat aplikasi Android. Cepat sekali selesainya. Kemudian dia diangkat jadi wakil kepala sekolah bidang pengembangan teknologi. Suatu hari ketika Pak Wiku memeriksa keadaan Labcom, jalan-jalan nih, dapat jabatan baru, dia jalan-jalan ke Labcom, Pak Wiku menemukan banyak software pengolah kata tidak berlisensi. Software-nya bajakan di lab tersebut. Office-nya bajakan, Excel-nya bajakan.
Nah, Pak Wiku ini ingin membeli lisensi software tersebut, namun wah ternyata harganya mahal. Setelah dilakukan observasi gitu, tanya-tanya harga, browsing. Apa yang dilakukan Pak Wiku? Ada dua pilihan ini. Tetap menggunakan software bajakan, kemudian yang B menggunakan software open source tanpa diinstal. Nah, tentunya dengan berbekal pengalamannya menyelesaikan dua kasus sebelumnya, Pak Wiku akan memilih pilihan yang kedua lagi, menggunakan software open source tanpa diinstal. Berarti di sini Pak Wiku telah menerapkan model layanan cloud yang software as a service. Begitu ya, jadi gambarannya seperti ini. Nah, untuk membedakan model layanan cloud, ini ada panduannya. Di bagian paling kiri itu adalah layer-nya, mulai dari application, data, runtime, middleware, OS, virtualization, server, storage, networking. Kemudian sebelahnya ini adalah IaaS, sebelahnya lagi adalah PaaS, yang sebelahnya lagi adalah software as a service atau SaaS. Untuk membedakan model layanan cloud, kamu bisa melihat bagan ini. Kalau kamu ngurusi ini, tidak ngurusi ini maksudnya, yang kuning ini adalah managed by provider, berarti kamu tidak ngurusi ya. Tidak ngurusi networking, tidak ngurusi storage, tidak ngurusi server, tidak ngurusi virtualization, tapi OS-nya kamu install sendiri, middleware ngurusi sendiri, sampai ke aplikasi ngurusi sendiri. Itu berarti kamu menggunakan model layanan IaaS. Kemudian kalau kamu tidak menggunakan network, storage, server, virtualization, OS-nya bahkan diinstalkan, middleware diinstalkan, runtime diinstalkan, tapi data dan aplikasinya kamu yang ngisi sendiri. Ini berarti kamu sedang menggunakan layanan PaaS. Kemudian sebelahnya networking, storage, server, virtualization, OS semua diurusi, kamu tinggal pakai. Nah ini namanya SaaS atau software as a service. Bedanya ada di sini, beda tingkatannya. Untuk yang bagian IaaS, ini kadang ada layanan cloud yang OS-nya sudah diinstalkan, seperti itu. Jadi pengguna ngurusinya mulai dari middleware, runtime, data, dan application. Ada yang belum juga. Terserah ini, jadi ada IaaS yang OS-nya sudah di-manage oleh provider, ada yang tidak. Namun kebanyakan OS-nya diinstal sendiri oleh si penyewa. Seperti itu. Kemudian model layanan sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan model deployment. Deployment itu kalau di bahasa Indonesia kan apa ya? Penerapan mungkin. Model penerapan layanan cloud yang sudah dibangun sebelumnya. Ada 4 model, yaitu private, community, hybrid, dan public. Private cloud, community cloud, hybrid cloud, dan public cloud. Bedanya adalah private cloud yang pertama. Private cloud ini adalah layanan cloud yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari organisasi atau perusahaan. Departemen IT berperan sebagai service provider penyedia layanan, dan departemen lain menjadi user atau pemakai. Nah, model layanan yang bisa diterapkan di private cloud ini, itu semua bisa diterapkan. Mulai dari IaaS, PaaS, sampai SaaS. Ini semuanya bisa dimodelkan dalam bentuk private cloud. Maksudnya adalah
layanan definisi lain yang mungkin lebih mudah dimengerti adalah private cloud ini adalah ini mungkin, jadi dia menyediakan layanan cloud, tapi layanannya itu dibangun sendiri. Jadi dia tidak menyewa cloud provider dari penyedia jasa cloud, tapi mereka membuat sendiri IaaS, PaaS, dan SaaS. Membuat sendiri untuk siapa? Jadi misalnya gini, Universitas 11 Maret, sivitasnya atau departemennya ada banyak ya, ada bagian kemahasiswaan, kepegawaian, kemudian karyawan dan staf, keuangan, dan lain-lain. Nah, semua itu punya proses bisnis masing-masing. Pada suatu ketika mereka butuh layanan teknologi. Nah, layanan teknologi dari divisi-divisi di Universitas 11 Maret tadi disupport oleh UPT TIK atau Puskom zaman dulu namanya. Nah, Puskom ini membuat IaaS dalam bentuk virtual machine, kemudian SaaS dan PaaS untuk digunakan oleh seluruh sivitas UNS yang menggunakan teknologi tersebut. Apakah UGM bisa menggunakan layanan private cloud-nya? Tidak bisa, mereka juga punya layanan private cloud yang sesuai dengan organisasi mereka sendiri. Nah, oleh karena itu layanan tersebut disebut layanan private cloud karena digunakan oleh organisasi tersebut untuk keperluannya sendiri. Keuntungan karena digunakan sendiri, jadi keamanan data terjamin, kemudian relatif hemat bandwidth karena tidak menyewa jasa di luar UNS tadi ya misalnya, selama dia diakses sendiri oleh melalui koneksi lokal, dia relatif hemat bandwidth. Kemudian proses bisnis tidak tergantung dengan koneksi internet, tapi tetap tergantung dengan koneksi intranet. Jadi tidak, misalnya saya sedang WFH seperti ini, tapi ada kadangkala ke kampus gitu, itu untuk mengakses Yakat tidak tergantung koneksi internet. Yang penting intranetnya nyala saja, jadi koneksi internet tapi sifatnya lokal. Sedangkan kerugiannya adalah investasinya besar ini. Jadi untuk membuat layanan private cloud ini dibutuhkan server yang banyak sekali, kemudian dari server-server tersebut diinstali dengan ini apa namanya software untuk membuat cloud itu hypervisor namanya. Dari hypervisor tersebut dibuatlah banyak VM. Dari VM tersebut atau VPS ya, dari VPS tersebut diisi dengan aplikasi-aplikasi yang akan saya gunakan, misalnya Siakat, OCW, Spada, dan lain-lain. Nah, jadi investasinya sangat besar. Ini. Tapi di balik investasi yang besar, sekali aplikasi tersebut jalan, dia sudah tidak perlu mikir infrastruktur lagi. Jadi besar di awal, tapi datanya memang sejak awal kita miliki secara pribadi. Selain itu, butuh tenaga kerja untuk merawat dan menjamin layanan tersebut berjalan dengan baik. Nah, ini harus benar-benar dipantau layanannya supaya tidak tahu-tahu sepadanya macet, tahu-tahu OCW tidak bisa digunakan. Nah, seperti itu merupakan tanggung jawab dari pengelola private cloud ini. Betul, ya. Yang kedua adalah public cloud. Public cloud itu adalah kebalikan dari private cloud. Sama persis, dia sifatnya online. Nyewa, sifatnya menyewa ke beberapa penyedia layanan. Disediakan fitur-fitur untuk end user untuk melakukan pendaftaran, kemudian memilih paket langganan. Bisa bersifat free, bisa bersifat berbayar, paid, atau free, atau paid to unlock. Contoh, Google Apps for Education. Saya bisa menggunakan layanan surat elektronik, email, tanpa saya harus membangun mail server. Tapi di situ fitur saya dibatasi, misalnya. Hard disk-nya, storage-nya cuma sekian. Tapi kalau saya bayar layanan tersebut, limitasi hard disk tadi akan ditambahi. Hard disk saya akan
tambahi kapasitasnya, seperti itu. Nah, itu contoh gambaran dari pay to unlock feature ini untuk, layanan public cloud. Keuntungan adalah itu tidak perlu investasi pengadaan perangkat keras dan, maintenance-nya ya, tapi kerugiannya itu sangat tergantung dengan kualitas layanan internet, dan tidak semua penyedia layanan menjamin keamanan data kita. Tiba-tiba internetnya mati, saya, kehilangan akses ke Google Drive gitu, ya mungkin saja terjadi. Atau tidak semua penyedia layanan menjamin keamanan data, misalnya Google Drive tiba-tiba tutup, data saya yang saya titipkan di itu semuanya hilang, itu bisa juga terjadi hal hal seperti itu. Nah, kapan menggunakan public cloud, kapan menggunakan private cloud? Ketika membutuhkan infrastruktur dengan beban kerja standar untuk aplikasi yang digunakan oleh banyak pengguna. Misalnya setiap orang kan butuh email ya, setiap orang butuh email, setiap orang butuh storage. Jadi ini istilahnya 2 aplikasi yang, krusial gitu. Nah, itu sebaiknya menggunakan public cloud. Emailnya email staf misalnya, domainnya domain UNS tetap, tapi diintegrasikan dengan, layanan public cloud sehingga, kehandalannya terhadap spam, terus, virus email, kemudian storage yang, membutuhkan kapasitas sekian giga seperti itu tetap dapat, aman di-backup oleh, eee, public cloud. Selama data-datanya tidak data-data yang sifatnya rahasia, seperti itu. Kemudian kapan menggunakannya lagi jika infrastruktur tidak memungkinkan. Misalnya saya tidak mungkin menyediakan satu hard disk yang ukurannya 1 tera untuk satu dosen gitu. Wah, terlalu besar itu. Jadi saya, sewakan khusus public cloud untuk, hard disk tersebut. Kemudian, eee, kapan lagi menggunakannya adalah untuk keperluan riset. Misalnya takut merusak, infrastruktur private cloud, dia menggunakan public cloud untuk keperluan riset atau, pekerjaan yang membutuhkan kehandalan koneksi namun, data-datanya tidak terlalu penting, seperti itu. Nah, ini ada hybrid cloud. Hybrid cloud ini merupakan gabungan dari private cloud, dan public cloud dan atau community cloud. Community cloud itu apa, itu nanti kita bahas setelah slide ini. Jadi aplikasi atau data non confidential, aplikasi atau data yang walaupun semua data itu rahasia sebenarnya, tapi ada yang, tidak terlalu penting gitu, walaupun rahasia tapi tidak tidak terlalu penting, yang ditujukan untuk konsumen itu dapat diterapkan atau disimpan di public cloud. Sedangkan aplikasi dan data yang sangat sensitif tetap ditempatkan pada private cloud. Contohnya, nah ini, UNS menyewa layanan Google APPS for Education sebagai rumah yang dipakai untuk aplikasi email. Namun karena beberapa aturan, data sivitas akademika seperti siakat, nilai, gaji, pendapatan orang tua, dan lain-lain itu tidak bisa ditaruh pada server Google begitu saja. Pada akhirnya data sivitas yang rahasia tadi disimpan sendiri di, private cloud, sedangkan, eee, data-data yang tidak terlalu penting seperti email gitu diintegrasikan ke, Google APPS. Google APPS untuk bisa terkoneksi ke email staff, dia akan melakukan koneksi ke database internal dari, eee, mail servernya milik staff tadi. Jadi ini akan kita bahas pertemuan berikutnya mengenai koneksi web service ya ini ya, antara layanan public cloud dengan, private cloud sehingga, bisa terbentuk sebuah, hybrid cloud. Kemudian contoh berikutnya adalah itu penyewaan layanan login Office 365 untuk sebuah organisasi yang menggunakan layanannya Microsoft. Namun pengguna tetap login menggunakan email berdomain instansi masing-masing. Nah, ini juga kebetulan diterapkan di, universitas kita. Saya bisa menggunakan Microsoft Teams ini, eee, Word 365 juga bisa saya gunakan dengan saya mendaftar
layanan di Office 365 login menggunakan email instansi, dan masih banyak contoh yang lain. Kelebihan dan kekurangan hybrid cloud. Keuntungan itu keamanan data terjamin karena data bisa dikelola sendiri, lebih leluasa untuk memilih mana proses bisnis yang harus tetap berjalan di private dan mana yang akan dipindahkan ke public, dengan tetap menjamin integrasi dari kedua-duanya. Jadi email staff dan email Google yang staff itu sebetulnya aplikasinya beda, tapi datanya diintegrasikan ke dalam layanan hybrid cloud, sehingga kamu seolah-olah tidak memiliki dua email, ya hanya satu email tersebut. Kerugian untuk aplikasi yang membutuhkan integrasi antara public cloud dan private cloud, maka infrastruktur internet harus dipikirkan secara matang. Jadi infrastruktur internetnya memang harus siap ya, tidak bisa reliabilitasnya rendah tapi menggunakan hybrid cloud. Nanti bisa-bisa yang jalan yang public saja, yang private-nya tidak jalan. Nah, ini yang terakhir, model deployment yang terakhir adalah community cloud. Layanan cloud yang dikembangkan oleh komunitas yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama. Contohnya itu aplikasi-aplikasi manajemen pendidikan seperti Dapodik, Forlab, Ristekdikti, Simdiklat, Kemendikbud, dan contoh-contoh aplikasi berbasis komunitas lainnya. Saya sebutkan seperti itu, Dapodik, Forlab, Ristekdikti, itu digunakan oleh komunitas guru, komunitas dosen, yang mana bisa diakses oleh masing-masing organisasi. Sekolah mengaksesnya Dapodik, universitas mengaksesnya Forlab, rumah sakit nggak mungkin menggunakan Forlab, menggunakan Dapodik. Perusahaan pertambangan, perbankan juga mereka punya sendiri, punya community cloud-nya sendiri yang tidak bisa diakses oleh user di luar organisasi mereka. Contohnya itu, nanti Anda ditugaskan untuk mencari contoh-contoh community cloud yang diterapkan dalam bentuk lain. Resiko penerapan model deployment tadi, ada keuntungan, tentu ada risiko. Yang pertama adalah service level dan privacy. Kemudian risiko dari regulasi bisnis, kemudian kepemilikan data, kemudian ketersediaan data ketika infrastruktur penyedia cloud sudah tidak beroperasi, dan risiko-risiko lain yang mungkin terjadi. Ini kalau saya rangkum, risikonya sebetulnya ada di privasi dan ketersediaan data. Misalnya, saya menitipkan data-data penting di Google Drive. Apakah data-data tersebut 100% aman? Kan tidak ada yang tahu. Jadi, itu ada hubungannya dengan service level, privasi, dan regulasi bisnis. Kemudian yang keempat itu ketersediaan data ketika infrastruktur penyedia cloud sudah tidak beroperasi. Data-data yang saya titipkan di Google Drive tadi, siapa yang menjamin data tersebut akan selalu terbackup? Padahal selama ini kita menggunakan Google Drive untuk membackup data ya. Bagaimana kalau backupan tersebut tiba-tiba malah hilang? Ya, jadi kitalah yang kehilangan backup utama. Kemudian kepemilikan data ini adalah biasanya digunakan untuk kedaulatan sebuah negara gitu. Misalnya ada barang bukti kejahatan tersebut diupload di AWS, Amazon Web Service. Si penjahatnya terbukti melakukan korupsi, bukti-buktinya disimpan di situ. Nah, bisa jadi barang bukti itu tidak bisa dilakukan untuk alat bukti karena kedaulatan datanya milik negara asing dan negara tersebut tidak ada kerjasama hukum dengan negara kita. Itu menjadi isu tersendiri. Dan risiko-risiko lain yang mungkin terjadi. Terlepas dari banyaknya risiko ini, cloud tentunya membawa keuntungan yang Anda sudah banyak membaca ya, seperti organisasi bisa lebih
konsentrasi untuk menjalankan proses bisnisnya tanpa harus terlalu berpikir mengenai teknologinya. Teknologinya bisa disewakan fasilitas-fasilitas dari cloud, seperti itu. Kemudian ada kemungkinan untuk, ngirit anggaran untuk pengadaan IT, kemudahan maintenance, dan lain-lain. Baik, itu materi yang saya sampaikan pertemuan hari ini. Ini ada tugas pengganti untuk pertemuan 2. Kamu cari cloud service model, ada 3 jenis ya, ada IaaS, SAS, PaaS, dikerjakan secara berkelompok maksimal 3 orang. Untuk angkatan 2018 ngambil topik yang IaaS, untuk 2017 ngambil yang PaaS, dan untuk 17 ganjil ngambil SAS, 17 genap ngambil PaaS. Format pengerjaannya seperti itu sudah saya cantumkan, itu tugas pengganti pertemuan 2, kemudian ini tugas pengganti pertemuan 3. Private cloud untuk NIM genap 2017, public cloud untuk NIM ganjil 2017, hybrid cloud untuk NIM genap 2018, dan community cloud untuk NIM ganjil 2018. Kelompoknya boleh sama ini, tugas pengganti pertemuan 2 dan pertemuan 3. Baik, saya akan upload materi ini di YouTube, nanti tolong didiskusikan dalam kolom komentar. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.